Ya, bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini. Ini pertama kali saya melayani di GKI Greenfield dan saya kira ini anugerah Tuhan begitu ya. Perkenalkan, nama saya Hansel Augustan, saudara bisa panggil saya Hansel. Saya melayani di GKI Mangga Besar dan saya bersama dengan istri, kami melayani di sub-bidang liturgi dan musik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 18. Tapi sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan lebih jauh, penatua akan membacakan bagian ini bagi setiap kita. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 11 hingga 18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah. Ya, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18, saya memberikan judul The Paradox of Glory, saudara-saudara ya. Nah saudara, belakangan di Australia ada satu fenomena atau mungkin sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya yang cukup menjadi sorotan nih saudara ya. Fenomena ini disebut sebagai post and boast ya. Kenapa disebut post and boast? Karena ada sebuah fenomena di mana ada orang-orang di sana yang mereka melakukan tindakan kejahatan. Mereka melakukan sebuah tindakan kriminal, tapi kemudian mereka mengunggah atau mengupload apa yang mereka lakukan itu di media sosial. Di satu daerah misalnya di New South Wales ada seorang remaja usianya 16 tahun saudara ya. Dia merampok mobil Audi. Yang dirampok nggak tanggung-tanggung ya saudara ya. Mobil Audi. Nah ketika dia ambil mobilnya, dia rekam saudara. Lalu video itu dia masukkan ke Snapchat. Jadi orang-orang yang kenal dia bisa lihat gitu ya. Dia rekam video waktu dia bawa lari mobil itu dengan kecepatan 150 km per jam. Lalu dia unggah di Snapchat. Nah ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia jawab begini saudara, because it's a cool thing to do. Dia ngerasa itu keren saudara. Jadi dia merampok karena buat dia, ketika dia melakukan itu dan kemudian dia membagikan kepada orang-orang, ya dia merasa itu satu hal yang keren. Nah karena ini mulai meresahkan begitu ya, maka pemerintah di beberapa negara bagian itu mulai memikirkan satu undang-undang yang disebut dengan nama post and boast juga saudara. Nah ini memang menuai pro dan kontra begitu ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju begitu ya. Tapi bagi beberapa orang mereka sudah merasa bahwa ya ini memang harus disahkan segera gitu ya. Karena kalau tidak ya orang-orang akan mulai menormalisasi, orang-orang akan mulai terinspirasi dan lain sebagainya. Mereka bahkan punya satu istilah yang cukup keren saudara. Untuk menyebut orang-orang yang melakukan post and boast ini. Sebutannya crime-fluencer. Wah keren ya, crime-fluencer. Nah jadi kalau saudara-saudara mau jadi influencer, saudara nggak perlu belajar editing, belajar nulis konten, analisa sosial media dan lain sebagainya. Saudara petik mangga di rumah tetangga sambil live TikTok, nah saudara udah jadi influencer begitu ya. Ya, nah
Ya bercanda ya saudara ya. Nah saudara, fenomena post and boast ini sebenarnya sedang menunjukkan kita satu hal. Bahwa kita sebagai manusia itu bisa berbangga atas apapun di dalam hidup kita ya. Gak cuma hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip positif atau netral. Tapi kejahatan pun bisa dibanggakan oleh manusia. Pertanyaannya kenapa saudara? Kenapa kita bisa berbangga atas banyak hal di hidup kita? Karena saudara, manusia itu suka berbangga atas satu hal yang dia anggap bisa memberikan value yang baik buat dirinya. Contoh saudara, buat remaja yang tadi, kenapa dia bangga dengan kejahatan dia? Ya karena dia merasa ketika dia melakukan itu hal yang keren buat dia. Kenapa misalnya kita bisa berbangga dengan penghasilan kita? Oh mungkin karena ketika saya berbangga dengan penghasilan saya, ya saya merasa saya orang yang jadi, saya orang yang berhasil begitu ya. Sebaliknya ketika ada hal-hal yang kita anggap tidak bisa memberikan value yang baik buat citra kita nggak akan membanggakannya. Dulu saudara ya, saya mengaku dosa saudara. Saya itu si motornya nembak saudara. Jadi, tapi bukan karena saya malas. Karena saya udah tes berkali-kali tapi gagal terus. Coba gagal, minggu depan lagi coba gagal lagi begitu ya. Kalau dulu ujian SIM motor itu prakteknya kalau nggak salah ada 5 tahap. Percobaan pertama, gagalnya di tahap keempat. Ulang lagi percobaan kedua, gagal di tahap ketiga. Ulang lagi begitu ya. Makin lama tuh makin cepat begitu ya. Makin lama bukan cuma di tahap terakhir, di tahap awal udah gagal begitu ya. Akhirnya aduh lama-lama malas, saya nembak aja begitu ya. Nah saudara, tapi saya nggak mungkin menceritakan pengalaman seperti ini. Saya nggak mungkin berbangga dengan apa yang saya lakukan ini. Karena buat saya ini tidak bisa memberikan saya value yang baik. Saya pasti berbangga atas sesuatu yang saya anggap itu memberikan saya value yang baik. Nah saudara, karena berbangga itu memberikan kita value yang baik, ada satu tahap tertentu yang lebih daripada sekedar memamerkan, yang lebih daripada sekedar berbangga, yang lebih tinggi saudara. Saudara, inilah tahap yang sebetulnya digambarkan dengan kata bermegah yang tadi kita sama-sama lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6, khususnya di ayat 14. Kata boast atau kauchastai dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang to boast in, to glory in, trust in, rejoice in, revel in, live for. Saudara pernah gak sih punya satu hal di dalam hidup saudara yang saudara anggap itu sesuatu yang paling membanggakan, sesuatu yang saudara paling mau tonjolkan, yang sampai-sampai saudara merasa sesuatu ini itu gak lepas dari identitas saudara-saudara. Atau dalam kata lain saudara, ketika kita sudah sampai di tahap ini, kita mungkin terobsesi pada hal ini. Pertanyaannya saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya di mana kita taruh obsesi kita? Nah saudara, secara psikologis, setiap manusia itu pasti bermegah ya, boast. Kita pasti bermegah atas sesuatu. Kita pasti terobsesi dalam tanda kutip akan sesuatu yang memberi kita semacam keyakinan. Keyakinan di dalam hidup saudara. Tahu tujuan hidup kita, makna hidup kita, kenapa kita hidup. Kita pasti bermegah atas satu hal di dalam hidup kita. Di zaman dulu saudara, ketika ada sekelompok prajurit yang mau berperang, mereka itu selalu melakukan yang namanya ritual boasting. Jadi ketika mereka mau siap-siap perang begitu ya, ada satu orang yang akan teriak, tombak kita tajam, pasukan kita banyak gitu ya, atau misalnya lengan kita kuat dan lain sebagainya begitu ya saudara. Lalu yang lainnya ikut teriak, wuh gitu ya misalnya, yes, yes gitu ya, misalnya kurang lebih begitu ya kalau di bayangan saya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena buat mereka, ketika mereka melakukan itu, mereka mendapatkan semacam confidence. Mereka mendapatkan semacam keyakinan. Nah di dalam kehidupan kita pun bermegah atas sesuatu, saudara ya. Kita bermegah atas sesuatu yang kita anggap bisa memberikan kita keyakinan. Keyakinan itu bisa sifatnya semu, bisa kelihatan, bisa bohong-bohongan begitu ya. Tetapi ada juga keyakinan yang mantap, keyakinan yang menetap, keyakinan yang kita tahu itu nyata. Nah saudara, di dalam firman Tuhan hari ini, Paulus itu menyebutkan ada 2 hal yang di dalamnya kita bisa bermegah. Melalui pesan yang dia sampaikan kepada jemaat di Galatia. Yang pertama saudara, bermegah di dalam kemuliaan diri.
Saudara, yang saya dengar, saudara kan sudah merenungkan Galatia ini dari awal tahun ya. Jadi saya yakin saudara sudah tahu konteksnya, saudara sudah tahu banyak tentang Galatia. Jadi saya nggak akan cerita banyak begitu ya. Tapi kurang lebih, sebetulnya Galatia 6 ayat 11-18 ini adalah semacam kesimpulan akhir atau rangkuman dari pesan Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, kalau kita baca misalnya di ayat 12 sampai ayat ke-13, Paulus itu kembali menyebutkan orang-orang Yahudi yang memaksa jemaat Galatia yang kemungkinan bukan Yahudi untuk disunat. Nah, Paulus itu menegur mereka, Paulus itu juga meminta jemaat di Galatia untuk berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Mereka itu memaksa jemaat di Galatia untuk disunat. Seolah-olah, saudara ya, seolah-olah karya keselamatan Yesus itu gak cukup di atas kayu salib. Sehingga ada yang perlu dilakukan lebih, yaitu disunat, yaitu mengikuti hukum Taurat. Kalau kita perhatikan kata memaksa di dalam bagian ini, saudara ya, kemungkinan mereka itu tidak datang dengan ancaman fisik. Jadi jangan dibayangkan mereka mungkin datang dengan tombak, mereka datang dengan pedang dan lain sebagainya. Enggak, saudara ya. Kalau kita baca atau cari tahu kata memaksa yang ada di dalam firman Tuhan di bagian ini, saudara, kemungkinan mereka itu datang dengan semacam spiritual manipulation, begitu ya, manipulasi secara spiritual atau manipulasi secara sosial. Kalau dibayangkan mungkin kayak begini ya, saudara ya, mungkin mereka ngomongnya begini, lu tahu gak sih, mungkin Allah tuh gak bakal terima lu loh, kalau seandainya lu gak disunat. Coba lihat orang-orang Kristen di daerah sana. Nah saudara, mungkin kemungkinan mereka itu memaksanya tidak dengan ancaman fisik. Mereka mungkin tidak datang dengan kekerasan. Tapi mereka melakukan semacam manipulasi secara spiritual. Nah saudara, kadang-kadang memang kita perlu berhati-hati begitu ya. Tidak semua hal-hal yang kedengarannya spiritual, tidak semua perkataan yang kedengaran rohani itu betul-betul sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan salah satunya saya kira ini juga dilakukan oleh orang-orang yang menghasut jemaat di Galatia pada saat itu. Nah saudara, buat Paulus, mereka ini munafik, saudara. Mereka itu, ya munafik, saudara. Kenapa? Karena mereka itu tidak meninggikan hukum Taurat. Mereka itu sebenarnya tidak sedang berjuang, dalam tanda kutip ya saudara, untuk kebenaran yang mereka mau perjuangkan begitu ya. Kebenarannya mereka begitu ya. Enggak, saudara. Karena kalau kita baca di ayat 13 misalnya, mereka itu dikatakan tidak memelihara hukum Taurat, saudara. Jadi mereka paksa orang untuk sunat, mereka paksa orang untuk hidup di dalam hukum Taurat, tapi mereka sendiri gak memelihara hukum Taurat. Lalu terus pertanyaannya ngapain begitu ya, mereka memaksa jemaat di Galatia untuk disunat. Kemungkinan alasannya ada 3. Yang pertama, karena mereka ingin kelihatan baik. Kalau kita baca di ayat 12a, saudara, firman Tuhan berkata bahwa mereka secara lahiriah suka menonjolkan diri. Orang-orang yang menghasut jemaat di Galatia ini adalah orang-orang dari komunitas Yahudi. Kemungkinan mereka juga datang ke Galatia memaksa orang-orang untuk disunat, itu juga karena tekanan dari komunitas Yahudi mereka. Buat orang-orang Yahudi, selama ratusan tahun, umat Allah itu kan dilihat dari mereka yang disunat. Mereka yang merupakan bagian dari kaum Yahudi. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati, seolah-olah yaitu sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Wah, mereka tentu mau ini tetap dilanggengkan. Maka mereka paksa orang-orang, maka mereka minta orang-orang untuk disunat, saudara. Dan orang-orang yang dipaksa ini, kemungkinan, ya mereka gak mau kelihatan buruk. Mereka gak mau reputasi mereka buruk begitu ya. Mereka mau mereka tetap diterima di komunitas mereka. Makanya mereka paksa jemaat di Galatia, mereka yang bukan Yahudi, untuk disunat. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, karena mereka menghindari penganiayaan, saudara. Ayat 12b menjelaskan supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jelas, saudara, kalau mereka tidak punya value yang sama dengan komunitas Yahudi, mereka bisa ditolak begitu ya. Mereka bisa mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mereka bisa diabaikan dan lain sebagainya. Ya mereka gak mau begitu ya. Mereka mau hidup mereka tetap nyaman, mereka tidak dapat gangguan. Ya maka dari itu mereka melakukan apa yang kita lihat di dalam Galatia yang pasal ke-6 ini.
Tapi ada juga alasan yang ketiga, saudara. Alasan yang ketiga adalah karena mereka ingin bermegah. Kalau kita baca di ayat 13 begitu ya, mereka itu ingin bermegah di dalam keadaanmu yang lahiriah. Artinya apa, saudara? Ketika ada orang atau jemaat di Galatia yang akhirnya disunat, oh ini jadi kebanggaan buat mereka. Mereka itu kayak berhasil mendapatkan satu orang untuk mendekat kepada hukum Taurat. Dan buat mereka ini adalah statistik yang bisa dipamerin ke orang-orang. Weh, gue udah dapat 8 nih, lu dapat berapa? Dapat 3, cuma 3 begitu, gue dapat 10 begitu ya misalnya. Jadi yang mereka kejar adalah pencapaian mereka. Mereka ingin bermegah kepada keadaan lahiriah orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk disunat ini. Padahal saudara, pencapaian ini adalah pencapaian yang tidak ada artinya. Pencapaian yang sia-sia, saudara. Nah, saudara, ketiga motivasi ini itu membuktikan bahwa masalah dari para penghasut itu ada di hati mereka, saudara. Hati mereka itu terobsesi. Hati mereka itu bermegah pada diri mereka sendiri. Mereka berharap mereka bisa bermegah dari reputasi mereka yang baik, dari citra diri mereka yang baik, dari pencapaian mereka yang bisa dipamerin ke orang-orang, dari hidup mereka yang nyaman tanpa penganiayaan, saudara. Padahal semuanya ini sia-sia begitu ya, saudara. Padahal semuanya ini nggak ada artinya begitu. Nah, saudara, tetapi masalahnya ini juga adalah masalah bukan cuma orang-orang Yahudi di zaman itu, tapi juga setiap kita. Sadarkah kita bahwa seringkali sebagai manusia kita juga suka bermegah atau terobsesi pada diri kita sendiri. Kalau kita coba cari di dalam hati kita begitu ya, apa yang paling membanggakan di dalam hati kita? Apa yang kita paling tonjolkan di dalam hidup kita? Bisa jadi itu mungkin status atau pekerjaan kita, bisa jadi itu mungkin penghasilan kita, bisa jadi itu mungkin pencapaian kita, prestasi kita, nama baik kita. Padahal saudara, ketika kita terobsesi pada hal-hal seperti itu, saudara, kita akan selalu merasa restless. Kita akan selalu merasa ada yang kurang lengkap. Seandainya obsesi kita misalnya ada di status dan pekerjaan kita, suatu hari nanti ketika status dan pekerjaan itu dicabut dari kita, apa yang akan kita rasakan? Ketika obsesi kita itu ada di nama baik, suatu hari ada orang yang tahu kelemahan kita, ada orang yang tahu kita itu orangnya bagaimana. Saudara, kita akan merasa insecure, kita akan merasa hidup saya nggak ada artinya. Nah, saudara, seringkali kita itu sama seperti orang Yahudi, saudara. Kita merasa hidup kita jadi utuh, hidup kita jadi meyakinkan ketika ada Kristus plus something. Ketika ada Kristus plus prestasi. Ketika ada Kristus plus pelayanan yang gak pernah bolong. Ketika ada Kristus plus financial freedom misalnya. Nah, saudara, apakah hal-hal itu hal-hal yang buruk? Enggak, saudara. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Tetapi saudara, kita tidak didesain untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai hal di mana kita bermegah. Hal-hal itu tidak diciptakan bagi kita supaya kita terobsesi pada hal tersebut. Karena hal itu gak akan memberikan kita rasa cukup, saudara. Kita akan merasa restless, kita akan selalu merasa insecure, merasa kurang. Terus sebagai orang percaya, kita selalu punya dua pilihan. Kita mau bermegah di dalam diri kita sendiri, atau bermegah di dalam salib. Dan inilah yang Paulus sampaikan di dalam bagian ini. Saudara, bermegah di dalam salib itu bukan berarti kemana-mana kita pakai aksesoris salib gitu ya. Pakai baju salib, pakai anting salib, pakai kalung salib gitu, semuanya salib gitu ya. Kalau saudara mau kayak begitu, saudara sekalian bawa itu salib yang ada di ruang KU, saudara, itu salibnya lebih gede gitu ya. Kalau pakai anting salib kan kecil ya, saudara. Saudara bawa salib yang lebih besar. Nah, saudara, bermegah dalam salib itu bukan berbicara soal simbolnya, bukan berbicara soal membawa aksesoris salib di dalam kehidupan kita. Bermegah di dalam salib artinya terobsesi pada salib. Bermegah di dalam salib artinya menjadikan salib itu satu hal yang paling melekat dengan identitas kita. Yang mengarahkan segala hal di dalam hidup kita. Pikiran kita, tindakan kita itu gak dilepaskan dari salib. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa salib itu jadi sepenting itu sih? D.A. Carson pernah berkata bahwa I fear that the cross without ever being disowned, aku takut bahwa salib tanpa secara langsung disangkal itu di dalam bahaya terpinggirkan dari tempatnya yang seharusnya ada di pusat begitu ya. Melalui hal-hal yang mungkin
semestinya ada di pinggir begitu ya. Ini analoginya pusat dan di pinggir begitu ya. Hal-hal selain salib itu begitu ya, yang mendapatkan bobot terlalu berat, saudara. Ketika yang ada di pinggir itu menggantikan yang ada di pusat, kita sangat rentan untuk jatuh di dalam penyembahan berhala, idolatry. Saudara, bukan cuma itu begitu ya. Yesus ketika dia berbicara dengan Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16. Petrus pernah berbicara kepada Yesus. Dia berdoa supaya penderitaan itu dijauhkan dari Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Enyahlah iblis. Artinya apa saudara? Artinya Yesus sendiri melihat bahwa salib itu sesuatu yang sangat sentral. Sesuatu yang sangat esensial. Buat manusia, hidup tanpa salib itu akan jadi hidup yang sia-sia. Buat manusia, hidup tanpa salib itu hidup yang gak ada artinya, saudara. Salib itu memang unik, saudara ya. Ketika Paulus berbicara di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, di mata dunia, salib itu bukan sesuatu yang punya konotasi positif. Kalau kita lihat agama-agama lain, ideologi-ideologi lain di luar sana, mereka pasti punya simbol yang nuansanya itu positif sekali. Buddhism misalnya, apa simbolnya? Bunga lotus, saudara. Bunga lotus itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan keharmonisan, menggambarkan keindahan di tengah air atau kehidupan yang bergejolak. Atau misalnya, Yudaisme modern. Yudaisme itu pakai gambar heksagram ya, saudara tahu lah ya heksagram begitu ya. Atau perisai Daud. Yang digambarkan apa saudara? Tahta Daud yang akan selalu ditegakkan. Loh tapi Kristen apa simbolnya? Salib saudara. Di zaman dulu salib itu sesuatu yang mengkombinasikan apa? Kengerian, kenajisan begitu ya, aib. Salib itu hukuman terburuk buat penjahat yang paling jahat saudara. Dari semua pilihan hukuman, salib itu biasanya diberikan ke penjahat yang paling jahat tindakan kejahatannya. Dan yang lebih kontroversial lagi, saudara, salib itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dibunuh. Wah, saudara, salib itu bukan sesuatu yang punya konotasi positif. Bahkan kalau saudara lihat gambar ini, begitu ya, ini grafiti yang ditemukan di Bukit Palatinus di Roma di abad kedua. Waktu yang sangat dekat sekali dengan kematian Yesus. Nah, gambar ini tentang apa, saudara? Grafiti ini itu menggambarkan satu orang yang disalib dengan kepala keledai, lalu kemudian ada orang di sampingnya yang mengangkat tangan, saudara. Saudara, ini sebenarnya gambar satir. Gambar ini sebenarnya ingin menghina gagasan apa? Menyembah seseorang yang dibunuh, menyembah seseorang yang disalib. Makanya kepala dari orangnya itu diganti dengan keledai. Jadi dari abad kedua, saudara, itu adalah sebuah kehinaan, itu adalah sebuah ejekan. Saudara, di mata dunia, salib itu memang adalah sebuah kebodohan. Allah kok mati begitu ya, disalib lagi. Tapi saudara, ini adalah paradoks dari salib. Saudara tahu ya paradoks ya, paradoks itu sesuatu yang kelihatannya bertentangan, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya tidak bertentangan. Misalnya kalau saudara pernah dengar ya, less is more. Loh apa maksudnya begitu ya? Kurang tapi lebih tapi kurang. Ya sebetulnya kalau kita coba untuk rasionalisasi, kita nalar begitu ya. Ya itu sebenarnya ingin berbicara bahwa seringkali katakanlah kesederhanaan itu sesuatu yang lebih indah. Nah jadi kurang lebih seperti itu saudara. Salib itu menyimpan sebuah paradoks. Di mata dunia, salib itu sesuatu yang hina. Tetapi salib itu mulia juga. Karena disitulah kita menemukan hidup kita. Allah yang di dalam kemuliaannya itu turun menanggung hukuman yang paling berat supaya manusia itu menerima kehidupan. Itulah sebabnya saudara di dalam ayat ke-14 Paulus berkata bahwa tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, salib itu adalah kebanggaan Paulus. Salib itu adalah obsesi Paulus, saudara. Paulus tahu sendiri sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia tahu Kristus yang mati buat dia tahu hidup dia gak ada artinya, saudara. Dia tahu hidupnya gak ada maknanya.
Tapi setelah dia tahu, setelah dia mengenal secara langsung Yesus yang mati buat dia tahu bahwa hidupnya itu punya arti, dia tahu bahwa hidupnya itu punya nilai. Dia menjadi ciptaan baru seperti yang kalau kita baca di dalam ayat 15, saudara. Ciptaan baru itu bukan berarti dia hilang begitu ya, kemudian muncul lagi dunia, bukan saudara. Menjadi ciptaan baru itu artinya memiliki sebuah cara pikir yang baru, hati yang baru, perspektif yang baru. Bagaimana kita melihat dunia dengan perspektif, dengan wawasan yang baru, saudara. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus berbangga dengan salib, meskipun seperti di ayat 14. Meskipun melalui salib, lewat salib, dirinya, kebanggaannya, dunianya itu ikut mati disalibkan. Saudara, bermegah di dalam salib itu bukan cuma sekedar berbangga. Bermegah di dalam salib itu bukan cuma sekedar menggunakan aksesoris salib di dalam kehidupan kita, saudara ya. Bermegah di dalam salib artinya kita terobsesi pada salib. Tahu bahwa salib itu sesuatu yang mengarahkan segala hal di dalam hidup kita. Kenapa kita ada di dunia? Apa tujuan hidup saya? Siapa yang harusnya saya teladani? Semuanya itu kita lihat di dalam salib. Bermegah di dalam salib itu juga artinya rela untuk hidup sebagai murid. Memikul salib, saudara, meskipun kita tahu bahwa ada hal-hal sulit yang mungkin akan hadir di depan jalan kita. Saudara, saya ada satu ilustrasi, memang ini mungkin bukan ilustrasi yang terbaik begitu ya, tapi saya kira ini bisa memberikan kita satu poin yang cukup menolong kita dalam perenungan hari ini. Saudara, satu kali di dalam pemerintahan di Polandia. Waktu itu pemerintahannya dipimpin oleh satu perdana menteri begitu, saudara. Saya lupa tahunnya berapa. Tapi waktu itu, saudara, di Polandia ada satu aturan yang mengharuskan salib itu dihilangkan atau diturunkan dari semua ruang publik, gitu ya. Mau itu di pabrik, gitu ya. Mau itu di ya dimanapun loh, saudara. Termasuk di sekolah. Nah, saudara, waktu itu memicu protes yang luar biasa besar di Polandia. Karena buat orang-orang Polandia, saudara, salib itu bukan cuma sekedar simbol agama, tapi salib itu semacam lambang dari identitas dan pengharapan mereka, begitu ya. Nah, satu kali di satu sekolah, ada satu kepala sekolah yang cukup, satu kepala sekolah yang cukup, dia sangat mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi dia turunkan salib-salib itu di ruang kelas. Waktu orang-orang tua itu mendengar, saudara, orang-orang tua murid mendengar bahwa salib diturunkan, mereka datang ke sekolah. Mereka naikin lagi, saudara, salibnya. Tapi keesokan harinya diturunin lagi, saudara. Wah, banyak orang yang marah begitu ya. Keesokan harinya 2/3 dari murid itu mengadakan aksi protes. Mereka duduk begitu ya. Tapi kemudian pemerintah juga gak tinggal diam. Pemerintah datang ke sana, mereka bawa senjata, mereka usir murid-murid dan semua orang yang protes ini ke jalan. Meskipun mereka diusir ke jalanan begitu ya, tapi mereka nggak berhenti. Mereka tetap angkat salib itu di jalan, dan satu kalimat yang mereka gaungkan adalah, "There is no Poland without a cross." Saudara, bermegah dengan salib itu memang tidak berbicara tentang simbol ya. Kalau cerita ini berbicara tentang simbol, bermegah di dalam salib itu memang bukan berbicara tentang objek dari salib itu sendiri, tetapi terobsesi pada karya Kristus di atas kayu salib. Tapi saudara, seperti pernyataan ini, pernahkah kita bertanya, atau pernahkah di dalam kehidupan kita menggemakan sebuah pernyataan bahwa there is no me without a cross? Pernah gak, saudara, hidup kita itu seolah-olah berbicara atau menyampaikan kalimat ini. There is no me, tidak ada saya tanpa salib, saudara. Saudara, pernah gak sih di dalam kehidupan kita itu terobsesi dengan salib. Sampai-sampai semua hal di dalam kehidupan kita itu diarahkan oleh salib. Kita tahu bahwa alasan kita hidup itu adalah karena kita diselamatkan. Kita tahu bahwa teladan hidup kita itu adalah Yesus yang mati di salib. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah hidup memikul salib sama seperti Kristus. Pernahkah, saudara? Saudara, kalau kita sadar bahwa tanpa salib hidup kita sia-sia. Bahwa tanpa salib hidup kita hanya akan berakhir pada kebinasaan. Bahwa tanpa salib masa depan saya sia-sia. Saudara, saya yakin kita akan terobsesi pada salib.
Bermegah di dalam salib itu artinya kita mau hidup dengan rasa syukur. Karena saya tahu hidup saya itu tidak dilepaskan dari anugerah Tuhan di atas kayu salib. Orang yang terobsesi atau bermegah pada salib adalah orang yang akan merasa bahwa saya nggak lebih baik daripada orang lain. Karena sama seperti orang lain, saya dan mereka, saya dan Anda, kita semua tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan. Orang yang terobsesi pada salib akan menjadi orang yang mau mengikuti Yesus meskipun dia tahu ada harga yang harus dibayar. Meskipun ada ancaman penderitaan yang harus dilalui. Dan saudara, Paulus membuktikan itu, saudara. Kalau kita baca di dalam ayat 17, Paulus berkata bahwa dia punya satu tanda di tubuhnya. Memang tidak begitu spesifik dijelaskan tanda apa itu, tapi kemungkinan saudara itu adalah tanda fisik yang dia dapat karena dia menderita ketika dia melayani Yesus. Paulus membuktikan bagaimana, Paulus bukan hanya berteori, bukan hanya berbicara tentang apa sih bermegah dalam salib, kenapa sih kamu harus bermegah di dalam salib, tapi Paulus juga membuktikannya di dalam kehidupannya. Saudara, salib itu selalu penuh dengan paradoks. Di mata dunia salib itu hina, tapi bagi kita salib itu berharga. Bermegah di dalam salib pun demikian. Tidak membuat kita jadi kelihatan semakin hebat, tidak membuat kita jadi kelihatan semakin bersinar, tetapi justru semakin menunjukkan kemuliaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, tapi inilah sukacita kita, saudara sekalian. Meskipun kita harus menyangkal diri dan segala kehebatan kita, kita menemukan kehidupan kita justru ketika kita menyangkal diri kita, ketika kita bermegah di dalam salib. Ketika kita kehilangan, kita justru mendapatkan. When we lose, we gain. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu kutipan dari John Stott. Dia berkata seperti ini, saudara. The astonishing paradox of Christ's teaching and of Christ's experience is this. If we lose ourselves in following Christ, we actually find ourselves. True self-denial is self-discovery. Ketika kita menyangkal diri kita menemukan diri kita. Ketika kita meninggalkan keakuan saya, kita justru menemukan hidup yang lebih bermakna. Kita menemukan siapa sih arti hidup, siapa sih jati diri saya di hadapan Tuhan. Siapa sih saya di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Kiranya Tuhan yang menolong kita, kiranya Tuhan yang memampukan kita, agar hidup kita selalu terobsesi pada salib. Agar kita selalu rindu untuk bermegah di dalam salib yang menyelamatkan kita.